Al-Hasusabi yang ketujuh, masalah mutlak dan muqayyad. Ini masuk kategori penjelasan sama kayak yang kemarin. Intinya untuk menyempurnakan masalah Al-Quran maupun hadis Nabi. Menyempurnakan seperti itu. Intinya untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi ini sama aja. Jadi di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi ada tentang namanya mutlak dan muqayyad juga. Jadi si lafaz tersebut menunjukkan mutlak maupun lafaz tersebut menunjukkan muqayyad. Nah, mutlak di situ ada al-mutlak madala alal mahiyah, satu lafaz atau satu ayat Al-Quran maupun hadis, maksudnya mak di sini ya, kata yang menunjukkan maupun apapun itu. Jadi makanya apa-apa sesuatu karena diperuntukkan untuk ayat Al-Quran dan hadis, maka jadi ayat Al-Quran dan hadis. Maka satu lafaz yang ada pada Al-Quran maupun hadis adalah yang menunjukkan alal mahiyah, terhadap makna hakikat atau makna yang jelas. Makna hakikat bila qaidin tanpa ikatan, min quyudiha dari sesuatu yang mengikat. Kesimpulannya, lafaz yang menunjukkan terhadap makna yang sesuai, yang jelas. Nah, kalau kemarin-kemarin kan itu maknanya apa? Umum, ya. Ijmal, maknanya mujmal. Nah, kalau di sini mutlak, berarti apa? Jelas. Cuman jelasnya jelas. Cuman dibarengi dengan tidak ada kaitan atau kaid. Kaid di sini adalah terikat. Kaid di sini adalah terikat. Jadi tidak ada lafaz yang diikat. Paham nggak? Jadi jelas. Contoh imro'atun, satu perempuan, berarti jelas. Nggak ada ikatan kan? Paham nggak? Jadi mutlak ini makanya kenapa suka ada bahasa wajib mutlak kan kayak gitu. Nah itu nggak ada kaitan, nggak dikait dengan kata yang lain bahasanya. Paham? Nggak dihubungkan dengan kata yang lain, tidak diikat dengan kata yang lain. Wajib sudah mutlak pokoknya. Mutlak haram ya mutlak, nggak dikaitkan tuh. Oh kali seperti misalkan contoh haram tuh apabila titik. Nah berarti itu kan dikaitkan. Nah kalau ini mutlak ini itu tanpa adanya kait. Nah tanpa adanya kait dengan min quyudiha, dengan sesuatu yang dikaitkan dengan jelas, dengan makna hakikat, seperti itu. Makanya ketika mengucapkan contoh, kata anak imro'ah, perempuan. Nah itu pokoknya perempuan aja, intinya perempuan. Bang, mau kecil, mau gede, mau mama, mau nenek, pokoknya perempuan. Tahu nggak? Itu rijal, laki-laki, pokoknya laki-laki. Mau kecil, mau gede, mau tua, jenggotan, mau bewokan, mau ganteng, yang jelek, pokoknya laki. Begitu juga lafaz jamak. Ketika dijamakkan bagaimana? Apakah itu masuk mutlak juga? Masuk, sama. Bila kaidin yang penting madala alal mahiyah bila kaidin min quyudiha. Nah, berarti nggak dikait, dalam arti tidak dibatasi. Rijalun, para laki-laki. Berarti nggak dibatasi. Paham? Pokoknya para laki-laki. Nah, pokoknya semua para laki-laki. Nggak dibatasi 2 laki-laki, 3 laki-laki, 10 laki-laki, 11 laki-laki. Nah, itu tidak terikat lafaznya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lawannya yaitu muqayyad. Nah, kalau di sini terikat baru. Nah, jadi terikat ini bahasanya disifatilah, anggaplah. Kalau di nahwu itu bahasa terikat ini disifati bahasanya. Kalau di nahwu ibaratnya. Muqayyad. Nah, sedangkan muqayyad madala alal mahiyah bi kaidin. Nah, tadi kalau mutlak bila kaidin, kalau muqayyad bi qaidin. Nah, madala alal mahiyah, lafaz yang ada di Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menunjukkan alal mahiyah, terhadap makna hakikat atau makna yang jelas, bi qaidin. Nah, kalau ini qaid, bi qaidin, dengan adanya ikatan atau dengan diikat. Min quyudiha, dari ikatan yang jelas, atau min quyudiha dari ikatan-ikatannya si mahiyah. Hanya
hiya ya'udu alal mahiyah. Dia si domir kembali ke mahiyah itu. Nah gitu. Jadi muqayyad ini adalah lafaz yang menunjukkan makna hakikat atau makna jelas, makna hakikat jelasnya dengan dikaitkan dengan yang jelas. Nah, diikatkan dengan yang jelas. Contoh, rojulun tadi lafaz rojulun itu mutlak, ya. Piring, mutlak, piring pokoknya. Nah, kemudian anak mau bilang muqayyad. Terus bagaimana kalau muqayyad? Muqayyad nih. Maka muqayyad ini lawan kata dari mutlak berarti. Berarti dikaitkan. Contoh, minyak yang warna kuning. Nah, tuh, berarti kah ada kaitannya gak? Ada kaitannya, ada. Mana? Kuning. Ambilin minyak kuning di belakang tuh. Nah, ketika Anda mengucapkan minyak, ambilin mutlak. Tiap. Nah, nggak ada kaitan tuh, nggak ada hubungan. Kayak gitu kan? Nggak ada hubungan, nggak ada kaitan. Nggak disifati, nggak ada apa-apa. Tapi ketika Anda mengucapkan ambilkan minyak kuning, berarti khusus. Pokoknya minyak yang kuning, minyaknya. Bukan merah, bukan hijau dan lain-lainnya. Nah, itu namanya muqayyad, yang diikat atau bahasa kitanya terikat. Nah, terikat. Atau contoh lagi, baju. Ambilkan baju gamis. Terikat udah. Terikat dengan yang modelnya gamis. Itu. Makanya orang ketika mengatakan ambil gamis, berarti sudah jelas baju gamis. Nah, seperti itu. Begitu juga ambilkan nasi, misalkan ada nasi putih kuning, ambilkan nasi kuning. Nah, berarti sudah jelas seperti itu. Ayam jelas, ayam jago. Nah, itu. Wa'alam anal khitab, kemudian wa'alam anal khitab, tahuilah olehmu, tahuilah anal khitab, setiap perkataan anal khitab, sesungguhnya perkataan, suatu perkataan khitab, tahu kan khitab, perkataan. Idza waroda, apabila datang, maksud datang di sini menggunakan makna waroda, tapi yang dimaksudkan al-muradu huna, yang dimaksudkan adalah tulisan maupun ucapan. Tulisan yaitu ayat Al-Qur'an, ucapan yaitu hadis Nabi. Nah, kayak gitu. Idza waroda, apabila ucapan Nabi maupun ayat Al-Qur'an, tulisan mutlakon, secara mutlaknya, ya beki, maka dia tetap ala itlakihi, terhadap mutlaknya. Wa in arada, dan seandainya dia datang, atau tadi sama, baik itu di tulisan maupun di ucapan, muqayyadan, secara muqayyad, diikat. Kalau tadi mutlakon secara mutlak, kalau ini dengan diikatkan. Ya bako, maka tetap ala taqyidihi, diartikannya atas ikatan tersebut. Wa in waroda muqayyadan, dan seandainya hadis maupun ayat Al-Qur'an tersebut ada ikatannya, nah, maka itu sesuai, ya bako ala taqyidihi, maka itu harus sesuai diartikannya menurut atas apa? Ikatannya. Kemudian tadi wa idza waroda mutlakon, tadi muqayyad, sekarang mutlak. Wa idza waroda mutlakon, kemudian apabila ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi tersebut itu silafatnya secara mutlak, ya mutlak, maka ia beko, maka dia tetap ala itlakihi, dalam mana mutlak. Jadi nggak bisa dirubah, paham? Kesimpulannya mutlak tetap mutlak. Nah, muqayyad tetap muqayyad, kesimpulannya seperti itu. Terus kemudian wa in warada mutlaqan, dan apabila hadis ataupun ayat Al-Qur'an lafaz tersebut mutlaqan, itu mutlak, secara mutlak, fi maudhi'in, pada satu tempat, wa muqayyadan, dan juga pada
lafaz yang dikaitkan atau diikatkan, yang terikat, muqayyad, fi maudi'in akhar, itu ada pada tempat yang lain. Yuhmalul mutlak, maka hendaklah dimaknai, asal mana hamila yahmalu, membawa. Cuman wal iradatu huna, yaitu memakai. Yuhmalu kemudian dipakaikan atau dimaknai al mutlak, oleh mutlak, alal muqayyad, pada yang dikaitkannya. Contoh karrokobati, contohnya seperti budak. Kuyidat, yang dikaitkan bil iman, dengan keimanan. Fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian tempat-tempat yang ada di ayat Al-Quran. Kama fi kafaratil qatli, sebagaimana kewajibannya di dalam kiparohnya membunuh. Di qaulihi ta'ala, yang mana ada di ayat Al-Quran, yaitu fatahriru rokobatin mu'minatin, wajib memerdekakan budak. Fatahriru rokobah, wajib memerdekakan budak mu'minatin, budaknya yaitu dikaitkan dengan budak yang nah inilah tadi. Jadi tadi bahwasannya ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu modelnya mutlak, kan mutlak tuh. Nah, tapi itu bisa dikaitkan, bisa dimuqayyadkan. Nah, bisa dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang ada di tempat lainnya. Jadi ayat Al-Quran di sini modelnya mutlak, nah, tapi muqayyad, dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang di sebelah sini misalkan. Nah, yang di sini mutlak, di sebelah sini muqayyad. Kalau kata kita mah ayat Al-Quran di surah, contoh di surah Al-Fatihah mutlak, di surah Al-Baqarahnya muqayyad. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yuhmalul mutlak, kemudian dipakaikanlah atau dimaknai si mutlak alal muqayyad, kepada apa? Menjadi muqayyad. Yang asalnya mutlak jadi muqayyad. Nah, paham? Ayat Al-Quran yang tadinya mutlak jadi muqayyad. Contoh seperti rokobah, budak. Nah, makanya di ayat Al-Quran pokoknya setiap rokobah berarti budak. Nah, berarti ketika seseorang dinyatakan oleh Allah, misalkan ketika ente melakukan kesalahan, maka ente harus rokobah. Misalkan apa? Membebaskan rokobah budak. Nah, berarti ini kan mutlak. Nah, nanti tapi nanti ada dimuqayyadkan dengan ayat yang lain, apa? Rokobah dikaitkan dengan mukminah atau apapun itu. Nah, seperti itu. Makanya ini dikaitkannya dengan bil iman, dengan modelnya yang keimanan, nah, keyakinan, beriman. Contoh yang ada pada di ayat-ayat Al-Quran, di sebagian ayat-ayat Al-Quran, seperti contohnya kifarat, ya, kifarat atau tebusan bagi orang yang membunuh. Contohnya yaitu apa? Hukuman bagi orang yang membunuh, atau tebusannya, gantiannya, kifaratnya orang yang membunuh, yaitu tahriru rokobatin mu'minatin. Nah, itu dikaitkan tuh, ya, wajib ketika orang membunuh, maka kifaratnya membayarkan kifarat, yaitu dengan memerdekakan budak yang beriman. Nah, itu An-Nisa, di situ ada surah An-Nisa 90 berapa itu? 2. Kemudian wa utliqat, kemudian dimutlakan lafaz raqabah fil ba'di, pada ayat yang lain. Nah, fil ba'di pada ayat yang lain. Kama fi kafaratiz zihar, sebagaimana kewajiban membayarnya atau mengeluarkannya, menggantikannya, yaitu apa? Zihar. Atau zihar?
Zihar ini adalah hukum ketika ente menyatakan bini ente ini seperti zihar, punggung emak ente. Nah, maka itu jatuh talak. Nggak boleh dijima, jatuh talak. Itu kejadian orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi, sebelum Nabi mulai dakwah. Jahiliyah terdahulu seperti itu. Ketika dia menyatakan, "Weh, ente kata anak ini ente ini kayak punggung ibu anak." Nah, maka di situ sudah jatuh hukum talak. Menyamakan itu tuh gaya bahasa doang, menyamakan. Jadi orang jahiliyah terdahulu sudah tahu ketika ada ucapan menyamakan, ente ini bagaikan punggung ibu anak. Nah, itu tuh udah tahu dia tuh. Bahasa seperti itu udah tahu. Iya, bahwasanya maka dia menjadi hukum jatuh talak. Nah, Arab jahiliyah terdahulu seperti itu. Namanya itu zihar. Menyamakan istri kita ini dengan punggung orang tua kita. Nah, punggung ibu kita. Nah, itu adalah tadi zihar. Makanya dia udah tahu karena memang bahasa dia, bahasa ganti. Jadi ketika kata dia nih, bahasa dia, "Oh, ente kayak punggung mana?" Nah, itu udah tahu. Berarti udah jatuh talak dia. Nah, makanya di sini masuk kama fi kafaratiz zihar, sebagaimana kewajiban kifarohnya, tebusannya, yaitu hukum zihar tadi. Nah, seperti itu. Yang ada fi qaulihi ta'ala, yang ada pada ayat Al-Quran, yaitu apa? Di surah Al-Mujadalah, fatahriru raqabatin. Nah, yaitu wajib memerdekakan abid. Nah, kalau ini utlikot tadi. Nah, utlikot. Kalau yang tadi maknanya mutlak, kan pokoknya karraqabah. Dapat raqabah abid, berarti bebas. Mau abid laki, mau abid perempuan, mau abid yang beriman, enggak kafir dan lain-lainnya. Tapi kemudian setelah itu tadi, yaitu apa? Dikaitkan dengan lafaz yang lain. Yuhmalul mutlak alal muqayyad. Nah, itu. Yang lafaznya sudah jelas-jelas mutlak, kemudian yuhmalul mutlak alal muqayyad, diganti menjadi dikaitkan. Nah, atau terkait. Mana yang terkait tadi? Raqabatin mu'minatin. Nah, itu terkait. Raqabahnya ini terkait oleh mu'minah. Yang tadi ana contohkan. Nah, ente ambilkan minyak yang warna kuning. Nah, itu. Asalnya minyak, umum, ya, mutlak. Pokoknya setiap minyak. Pokoknya mau itu minyak zaitun, minyak urut, minyak angin, minyak wangi, hatta minyak wangi, pokoknya mutlak. Ambilkan minyak, pokoknya minyak. Nah, baru anak kaitkan tadi, anak muqayyadkan, anak kaitkan minyak yang kuning, berarti jelas seperti itu. Begitu juga ini tadi. Nah, tapi wa utlikot, dan juga dimutlakan lapad raqabah fil bab, yang ada pada di ayat Al-Quran yang lain, yaitu contohnya seperti kiparotnya zihar tadi, dimutlakan lapad raqabah. Nah, fatahriru raqabatin. Nah, fi qouli ta'ala fatahriru raqabatin. Nah, itu dimutlakan di ayat yang lain. Mana? Raqabatin. Nah, kalau yang tadi muqayyad, nah, dikaitkan atau terkait. Kalau ini bila baitin. Nah, mutlak. Tadi mutlak. Nah, ini contoh wa itlaqat wa utliqat, dikaitkan apa? Dimutlakan fil ba'd, pada sebagiannya. Maksudnya sebagian di sini adalah ayat Al-Qur'an yang lain. Allah Akbar.